Selamat pagi para sahabat GKI Klase Solo dimanapun para sahabat berada. Pada pagi hari ini kita akan mengawali aktivitas kita dengan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di dalam istirahat kami pada malam hari tadi dan pagi hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk kami melanjutkan kehidupan, untuk melanjutkan aktivitas, untuk melanjutkan karya kami. Dan untuk mengawali itu semuanya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh ditolong, dimampukan di dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kepaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini tentu kita memiliki sebuah tujuan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita tentu akan diupayakan, akan diusahakan sedemikian rupa, diperjuangkan dengan luar biasa. Tentu di sana membutuhkan sebuah fokus pada tujuan hidup itu. Kalau kita tidak fokus, bisa saja tujuan hidup kita bisa kemana-mana. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia itu juga punya tujuan, yaitu apa? Yaitu memberitakan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan inilah yang kemudian disampaikan kepada banyak orang, termasuk juga pada para murid-muridnya, untuk juga memberitakan kerajaan Allah ini kepada semua orang. Nah, di dalam bacaan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya ini untuk kemudian mereka diutus untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah ini. Tuhan memberikan bekal, yaitu apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil. Ini menjadi hal yang utama yang diberikan oleh Tuhan di dalam diri para murid-muridnya. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada mereka agar apa? Agar tidak khawatir di dalam perjalanan mereka. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbekalan yang ada. Kalau di dalam bacaan kita dikatakan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju. Tuhan menginginkan bahwa murid-muridnya itu sungguh-sungguh percaya pada pemeliharaan Tuhan ketika mereka mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan mengatakan jangan pikirkan dengan orang-orang yang tidak menerima engkau. Ketika mereka tidak menerima, ya sudah, kamu pergi saja dari situ. Lakukan pelayanan, lakukan pemberitaan kerajaan Allah di tempat yang berbeda. Ini juga hendak mengingatkan kepada kita di dalam perjalanan kehidupan kita
untuk memberitakan kerajaan Allah, bisa saja kita mengalami hambatan, bisa saja kita mengalami tantangan. Tetapi di sana Tuhan mengajak kita untuk tidak menyerah, mengajak Tuhan untuk tetap melayani, mengajak Tuhan untuk tetap mengajarkan, untuk mengabarkan kerajaan Allah bagi umat manusia. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam konteks masa kini, tentu kita memiliki profesi masing-masing, kita memiliki pekerjaan masing-masing, kita memiliki usaha masing-masing, yang tentunya itu tidak bisa sama satu dengan yang lain. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah profesi yang kita tekuni, di tengah-tengah pekerjaan dan juga usaha yang kita lakukan, kita pun juga mengingat akan tugas perutusan kita, yaitu mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kita ingat bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita, memberikan daya dan tenaga kepada kita, agar kita juga mampu untuk menjalankan tugas dan perutusan kita itu menjadi sebuah tujuan hidup di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari para sahabat yang dikasihi Tuhan, di tengah segala aktivitas, di tengah segala pekerjaan, di tengah segala profesi yang kita miliki, jangan sampai lupa bahwa kita memiliki tujuan hidup yang sama sebagai murid-murid Kristus, yaitu memberitakan kerajaan Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan menempatkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan terus menopang dan juga menolong kita. Terlebih ketika ada berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, yang itu semuanya bisa membuat dinamika kehidupan kita begitu berubah. Tapi kita ingat dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang terus memampukan dan juga menolong kita. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan perjalanan kehidupan ini dengan tetap fokus pada tujuan hidup kita, yaitu memberitakan kerajaan Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.